Bayan khotoril lisan, penjelasan tentang khotoril lisan. Khotoril lisan dan khotoril lisan artinya hal-hal yang muatirno, yang menjadi waspadaan terkait dengan lisan mulut kita, lisan kita. Di alam ketahuilah anak khotoril lisani azimun. Jadi efek atau bahaya yang ditimbulkan dari lisan itu juga sangat besar, yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita waspadai dari lisan kita ini. Azim itu besar. Jadi kalau salah mengelola, salah mengendalikan, salah menggunakan lisan itu bisa berakibatnya bisa menjadi panjang, bisa menjadi panjang. Namanya khotoril lisan, benar ya? Khotoril lisan. Iku azimun wala najata minhu, dan tidak bisa lan ora iso dadi selamat, najata itu selamat minhu saking lisan opo illa bil mukti, kecuali dengan mengucapkan bil khairi, dengan kebaikan. Jadi yang ditimbulkan akibat atau bahaya yang keluar dari lisan itu sangat besar, kecuali ketika lisan itu digunakan untuk kebaikan. Jadi bahaya itu baik bahaya secara agama maupun bahaya secara sosial, secara kehidupan ya, secara kehidupan. Jadi problem persoalan yang terjadi itu hendaknya atau awali atau lisan. Yang menjaga lisan itu menjadi sangat penting, dan itu perlu diilmoni ya. Bagaimana kita mengilmoni lisan kita, agar kita berusaha untuk bisa mengendalikan, mengelola ya, menggunakan lisan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Ya kalau sekarang lisan itu bukan hanya yang terucapkan secara bunyi, ya, tetapi yang ditulis sekalipun itu lisan. Jadi ucapan itu bisa berbentuk ucapan yang berupa lafdzun as-saut, suara, ada yang berupa kitabatun yang berupa tulisan. Ya. Makanya perlu diilmoni ya, perlu diilmoni. Apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita tulis, yang mewakili dari lisan kita, nah, itu harus diilmoni dengan baik, supaya tidak menimbulkan bahaya dalam kehidupan maupun di akhirat. Karena bahaya itu bukan hanya bahaya dalam kehidupan, tapi juga di akhirat. Ya. Itu maksudnya wala najata minhu illa in nutqi bil khair, bahwa orang hampir tidak bisa selamat pokok lisan kuwi nek orang menggunakan lisan itu untuk sebuah kebaikan. Makanya Imam Ghazali itu memberikan kajian tentang persoalan fadil lisan ini sangat panjang lebar dalam kitab Ihya-nya. Ini ringkasannya saja, rangkumannya ya. Fa'anin Nabi, maka saking ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'atnya Nabi qala tawsuf Nabi, la yastaqimu imanul abdi, ora bakal iso cecek, ora iso tegak, ora iso kuat apa imanul abdi, imannya seorang hamba, hatta yastaqima qalbu, sehingga cecek, sehingga lurus, sehingga tegak apa qalbu, artinya abad. Nah ini proses mulanya adalah hati dulu ya. Artinya kudu cecek, artinya kudu hati. Wala yastaqimu, dan tidak bisa cecek apa qalbu, artinya abad, hatta yastaqima, sehingga lurus, tegak, cecek apa lisanuhu, lisannya abad. Di antara lisan dengan hati itu punya korelasi yang sangat kuat sekali. Jadi apa yang kita lisankan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Mungkin orang bisa menipu dengan ucapannya, tapi itu pasti akan kelihatan dan pasti pada akhirnya akan ketahuan.
sing diomongno. Orang munafik itu orang yang bisa bermain watak, bermain drama lah gitu ya, bermain sinetron. Sinetron kan tidak pernah asli kan, sing dilakoni, sing diucapno itu kan itu skenario ya, artinya sesuatu yang dirancang, tidak alami gitu ya, tidak alami. Nah, kehidupan itu ada yang model orang munafik itu ya sinetron itu, nah, tapi itu nyata gitu. Dia melakukan sesuatu tanpa hati, dia melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang dalam hati. Hidup itu kan ada dua, ada keyakinan yang itu ada di dalam hati, lalu kemudian ada yang diucapkan. Maka noto hati itu menjadi penting, karena itu yang akan menjadi sumber apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Ini adalah uang itu, dari mana? Kita karena nggak bisa melihat hati, ya melihat dari ucapan. Melihat dari ucapan, dari perbuatan. Uang ini ya cara bicaranya. Jadi akan sangat kelihatan untuk membaca seseorang itu pada tingkat kemampuan dalam semua aspek. Apakah penghargaan, apakah ketawaduan ya, atau kebalikannya ketakaburan, apakah dia orang yang sok ego, apakah orang yang sok mendominasi. Itu dari lesan itu bisa kita baca, ya, bisa kita baca. Ini yang tadi dikatakan iman itu akan menjadi tegak. Iman seseorang itu akan menjadi tegak kalau seseorang tidak akan bisa tegak imannya kalau hatinya dia tidak betul-betul tegak. Orang tidak akan bisa tegak hatinya kalau lesannya juga tidak ditegakkan, tidak dijaga. Jadi terus terjadi satu keterkaitan. Wala yadkhulu, dan tidak masuk al jannata ing swarga sapa julun seseorang layak manu yang tidak merasa bisa damai, ora iso aman, ora iso tenang, sopo jaru layak manu yang tidak bisa menjadikan damai sopo rojul jarohu ing tetangganya rojul, bahwa ikahu ing piro-piro perilaku atau perbuatannya rojul, bahwa itu tingkah laku ya. Jadi sepanjang orang lain merasa tidak pernah nyaman, kalimat itu sekarang nyaman, tidak pernah merasa damai, apalagi merasa terancam dengan kehidupan kita, dengan lesan kita, maka orang tersebut la yadkhulul jannah. Apa? Tidak mungkin dia masuk surga. Jadi indikasi orang masuk surga itu bisa dilihat sesungguhnya. Kita tidak tahu, semua Allah yang menentukan. Tapi indikasinya itu bagi orang mukmin lah ya. Kalau orang non mukmin jelas dia tidak mungkin masuk surga. Orang mukmin yang bisa masuk surga itu yang ya'manu jarahu bawa'iqahu, yang dia bisa menciptakan kedamaian di dalam hidup ini, yang dia bisa menciptakan kenyamanan orang lain, gitu ya. Lesannya itu gak landep, lesannya gak nyelekit, pilihan kalimatnya dia bagus, ya. Pilihan kalimatnya itu baik, mendamaikan, meskipun kepada orang yang mungkin salah sekalipun, ya. Meskipun kepada orang yang sekalipun dia menyakiti dia berusaha untuk dengan memilih kalimat yang terbaik. Itu berarti indikasinya orang itu layak masuk surga. Sebaliknya, nek wong itu ngajak ngomong ae wedi gitu ya, njit-njiten gitu ya, atau ngajak ngomong kok khawatir salah, khawatir kok ini dan sebagainya. Ini sebenarnya punya risiko besar. Dalam indikasi ini ya menjadi masalah yang bisa jadi risiko besarnya di akhirat nanti la yadkhulul jannah, karena tidak bisa mengamankan lesannya terhadap orang lain. Jadi ini abot ya. Nek urusan mangan ngono gak pati abot ngisi lisan gawe lewat mangan ya, tapi sing abot menjaga mengelola itu dari ucapan yang menyakitkan atau ucapan yang maksiat kayak ghibah, kayak ghibah, kayak apa? Ghibah. Ghibah itu mungkin Anda mesti nggak dengar orang yang dirasani ya, tapi itu kan punya resiko pada agama, punya resiko terhadap agama. Akroso kan. Ya, itu posisi daripada lisan. Ini kalau orang dulu itu sampai dan supaya kakek ngomong itu mulutnya itu disumpel karo watu.
Dia sengaja untuk ngemut sesuatu untuk tidak ngomong. Kalau kasarannya, bu ngemut permain apa sekarang kalau waktu kan ekstrimnya. Permain apa sih kayak iso ngomong gitu. Supaya gak kayak ngomong. Karena orang terlalu banyak bicara yang di luar ilmu ya. Kalau jadi guru ya butuh kayak ngomong ilmu ya. Guru kok mangan permain terus wae ya iso ngomong. Jadi harus dalam posisi yang menjaga lisan. Orang semakin berilmu, semakin bijak itu biasanya agak semakin tidak mengobrol ucapan. Tapi yang kedua, terus kakek ngomong, itu biasanya ya orang di sini gitu, ono ilmu nih. Biasa bicara ilmu, baru agak ngomongnya gitu, kalau bicara itu. Qala Dawud sapa Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal. Kudu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah atau akhidhu bima naqul. Ya. Sayyidina Mu'adz itu bertanya kepada Nabi, atau akhidhu apakah kita dihukum dimakan sesuatu naqul yang berkata sapa kita. Nabi, apakah kita ini akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Akan diambil tindakan, akan ada resiko dari apa yang kita ucapkan. Siapa tadi yang bertanya? Coba yang tangan. Mu'adz ngetes ngantuk bore. Siapa sih takon? Mu'adz bin Jabal. Ulang liburan ini, ngaji liburan ini ya gampang ya. Tapi apa Natal banget? Natalan kan yang Kristennya. Ini hendak latai kan gitu ya. Peringatan apa gitu. Ya peringatan dengan ilmu lah gitu. Libur itu jangan kaitannya dengan apa dan apa gitu. Kita emang butuhnya libur karena capek, karena memang perlu refreshing gitu ya. Logikanya harus begitu. Jangan karena hari tanggal merah itu sudah jadul ya. Liburlah memang ketika Anda harus libur. Ya. Ini Kak Podo ya sudah siasati itu kan libur 2 kali. Kan karo Pak Ane digonceng muter-muter nanti gitu. Ya. Kayak bensinnya ya dituntun ya. Enak ya kalau libur gak di duit di alasannya masuk sekolah gitu. Siapa tadi? Yang bertanya siapa? Bin Jabal, sahabat senior. Artinya dalam banyak hadis itu Mu'adz ini banyak sekali. Tapi ya tidak terlalu sepuh gitu ya, tua sama Nabi ya. Pokoknya maka dawuh sapa Nabi, ya benar Jabal. Nabi nyebutnya Ibna Jabal. Jabal itu gunung, bukan anak gunung, kok metu ke gunung, bukan. Ya orang sana bikin lakop gitu. Wa hal yukabbun nasu fin nari ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Wah ini Allah. Wa hal yukabbu dan tidakkah gitu ya. Wa hal yukabbu dan tidakkah didelepno, dijelongkrokno sapa nasu manungsa fin nar ala manakhirihim ing atase pira-pira hidungnya. Manakhir itu baduke dijelungupno diraini itu manakhirihim apa illa khasaidu alsinatihim, kecuali karena panen nih. Khasaid itu panen, kecuali akibat dari lisannya nasun. Jadi manakhir itu. Jadi orang dimasukkan ke dalam neraka itu lebih banyak faktor utamanya karena mulut. Illa khasaid. Khasaid itu karena panenane mulut. Jadi kalau orang nandur, maka dia akan panen, gitu ya. Nandur pari, panen pari. Nah, nandur ucapan yang tidak baik, sing kene gak kroso terkadang, ini ngeroso itu kenikmatan. Karena gini deh ya, nanti akan diuraikan. Kenapa orang itu kok ghibah? Orang merasakan itu karena dirinya lebih baik, gitu ya. Itu akan timbul dosa double-double. Siji wis ngelek-ngelek wong, nomor loro ngeroso dirinya itu baik. Ngeroso dirinya baik itu juga sebuah keburukan. Ngeroso dirinya hebat. Ya. Ini kalau bicara tentang orang ya. Anda kalau ngerasani sistem tidak masalah. Sistem tentang negara, sistem tentang kebijakan, orang apa ya. Karena itu sistem.
Tapi kalau orang itu kan menyangkut tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Cara ketika kita ini melihat orang itu tidak baik bukan cara dengan riba. Yuk kita tuturi, kita nasihati, kita ajak ngomong mestinya. Minimalnya kita mendiamkan untuk tidak menyakiti dengan lisan. Kalau itu jadi Jawa, riba itu akan muncul menjadi namimah. Namimah itu adu-adu. Kon rasanya kini mbak ongki, ngomong ya, dia ngomong. Teko sama teko kono ya, muter gitu ya. Jadi kayak model multi level gitu ya, terjadi perputaran moving ya, bergerak terus gitu ya. Dia kalau tidak berani ngomong sama kamu, dia pasti sudah membenci dengan jarak jauh. Membenci tanpa sebuah klarifikasi itu jauh berbahaya. Nah, iso wong budek wani ngomong langsung takol enak. Kon ngomong apa mbak aku ini? Kamu bisa menjelaskan. Tapi kalau tidak, dia mengambil sikap sepihak itu justru lebih berbahaya. Dalam semua kehidupan. Kehidupan di tengah keluarga, kehidupan di tengah pertemanan, komunitas kerja itu ya. Urusannya yang ruwet itu di urusan cangkem. Bahasa Inggrisnya cangkem. Urusan mangan cangkem enggak itu urusan beda busnya itu ya. Mulai dari situ. Makanya harus diilmu itu saya katakan. Sehingga Nabi saya mengatakan tadi ini banyak orang yang yakubu finnar ala manakhirihim itu dari apa? Illa khasaidu al-sinatihim itu justru karena apa? Panen hasil dari apa? Lesannya. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul ya lisan kul khairan. Ibnu Mas'ud itu sampai ngomongin oleh lisan itu, tidak ngomong, mulutnya tidak ngomong. Yaqul ya lisan wahai lisan, kul kamu harus berkata khairan yang baik. Talunam kamu akan bisa mendapatkan kebaikan. Wasbud diam kamu an syarri dari keburukan taslam kamu akan selamat. Diamlah dari segala keburukan kamu akan selamat. Min qabli an tandima sebelum kamu menyesal wahai lisan. Sing diomong itu lisan. Coba kita omong lisan itu. Ya lisan, ayo. Ya lisan. Kul khair. Alunam. Wasbud an syarri aslam. Min qabli an tandim. Mulut ini. Mulut dewi ya, cuma mulut koncone ya lisan. Kita waktu jangan ngomong koncol itu ya lisan. Mulut dewi, jangan ngomong dewi sing ngomong gitu ya. Jangan ngomong lihat aja. Yang Jawa ini. Kalau cangkemnya ambek di lolono. Hanya cangkemmu itu. Itu siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Wa an masakin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Man utai sapane wong kaffah bisa menahan diri sapa man lisanahu ing lisane man satara moko bakal nutup sapa Allah Gusti Allah auratahu ing pira-pira keburukannya man. Jadi aurat itu artinya cacat keburukan. Kehidupan kita ini ada cacat yang harus kita tutupi, tapi kita sadari, gitu ya. Allah itu akan menutup kekurangan kita kalau kita bisa menutup kekurangan orang lain, ya, akan menutup kekurangan orang lain. Nah, kalau kita menjaga lisan, Allah akan menutup kekurangan kita. Waman utai sapane malaka wa babahu, malaka yang bisa mengendalikan, memiliki artinya mengendalikan. Malaka akan mengendalikan sopaman ghadabahu ing marahnya man waqo moko menjaga hu ing man sapa Allah Gusti Allah adzabahu ing siksane Allah. Waman utai sapane wong i'tadzara kang uzur ilallah qabla uzrahu ilallah maring Allah qabila i'tadzara itu gawe alasan sapa man ilallah apabila maka bakal nerima sapa Allah udrahu ing alasane. Qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong. Man utai sapane wong iku kana ana sapa man. Kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi wal yaumil akhir lan dina akhir. Wal yaumil akhir lan dina akhir.
wa bil akhir lan dino akhir, falyakul moko becik ngucap sapa man khairan ing ucapan yang baik. Ini kesempurnaannya, tidak menghilangkan keimanan. Sapa wong sing beriman, maka sebaiknya dia berkata, ya seharusnya dia berkata yang baik. Falyakul khairan. Jadi ini bukan lalu menafikan iman. Kalau kita berkata yang menyakitkan atau yang buruk, berarti lalu imannya hilang. Tidak, imannya tetap. Man kana yu'minu ini dalam kesempurnaan. Indikasi kuatnya iman, kesempurnaan iman seseorang adalah bila mana dia bisa falyakul khairan. Apa? Falyakul khairan. Jadi tidak kalau begitu kalau mengenai jelek, berarti kamu sudah jadi murtad, kafir. Tidak. Pengertiannya ini kesempurnaan. Kuatnya iman, kesempurnaannya iman itu indikasinya adalah dari lisannya. Nek lesane iku api, tapi ukurannya api itu jangan sekedar menyakiti ya, tapi juga ngelakoni dosa dengan ucapan-ucapan yang apa? Melanggar agama syariat. Biasanya kita kan lihat lisan api itu ya kak bisuan kayak itu, enggak, banyak gitu, banyak. Nanti akan banyak. Menjaga dari sesuatu yang menyakiti orang, yang kedua yang melanggar terhadap syariat. Maksiat itu. Falyakul becik ngucap sapa man khairon ing baik au yaskut atau becik diam sapa man. Jadi kan begini ya, dalam teori manajemen modern sekalipun kesuksesan seseorang itu pertama dilihat dari kemampuan dia untuk berbicara dalam arti sepenuhnya. Apakah kemampuan bicara dia bisa membangun, bisa melahirkan sesuatu kebaikan pada orang lain apa tidak? Dulu pertama itu dari situ. Makanya ada wawancara. Kamu kalau kerja ada wawancara enggak? Orang lamar kerja itu ada wawancara. Wawancara itu melihat, memotret ya. Dari cara berbicara, pilihan kalimat, pilihan pikiran itu bisa terbaca, bisa disimpulkan. Karena kita kan nggak tahu sih pikiran ini apa gitu. Jangan ngomong. Kadang pertanyaannya kadang memancing yang sifatnya itu enteng. Dibalik gitu kan, wawancara itu. Ya, grosor kita terpancing. Nah, itu akan keluar. Gitu ya. Maka tadi orang beriman itu adalah yang sempurna, dia akan terus berusaha untuk berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa dia diam. Wa saking Nabi alaihi salatu wassalam, ukhzun lisanaka illa min khairin, jagalah kamu. Ukhzun joko sapa sira lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu asyaitan. Dengan cara itu kamu akan bisa mengalahkan, menundukkan kepada setan. Jadi cara yang terbaik kita melawan terhadap setan, gangguan itu adalah dengan menjaga lisan kita. Ya, standarisasi untuk bicara itu kayak apa? Kapan harus bicara? Ya, termasuk ini. Ya, digunakan untuk apa? Ini kan juga lisan bil qaul. Sehingga saya berpikir supaya kita ini betul-betul maksimal dan full punya apa namanya